Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ayat ini adalah sebuah pengingat yang tentunya pengingat yang begitu indah tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ayat ini juga menyoroti dua hal penting di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan di dalam nats kita bagaimana kita mengenal namanya, dan kemudian bagaimana kita percaya kepadanya. Sahabat Saroha, mengenal nama Tuhan lebih daripada sekedar hanya mengetahui kata-katanya, tetapi bagaimana kita juga memahami sebuah karakter dan juga sifat-sifat dari yang kita kenal. Dan tentunya kita juga memiliki sebuah janji yang Tuhan atau yang kita kenal itu yang memberikan kita sebuah janji di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mengenal nama Tuhan berarti kita mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang tentunya adalah Allah yang memberkati kehidupan kita, Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat segala perjalanan kehidupan kita. Allah yang tentunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita akan mengatakan bahwa pengenalan kita akan Allah adalah Allah yang mampu menyembuhkan, dan Dialah Allah yang mampu menyediakan apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha, kita juga tentu benar-benar mengenal namanya. Keyakinan kita tentu akan terus bertumbuh. Disinilah bagian kedua dari ayat ini mengatakan percaya kepadanya. Kepercayaan kita juga bukan hanya didasarkan pada perasaan atau keadaan-keadaan yang tertentu, yang itu yang bisa berubah-ubah bagaimana keadaan yang kita hadapi. Tetapi pada siapa Tuhan itu, atau bagaimana kita mengenali walaupun keadaan kita berubah-ubah. Bagaimana pemahaman kita bahwa kepercayaan kita bahwa Allah juga turut hadir di segala keadaan yang kita hadapi. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita akan mengatakan bahwa Allah tidak berubah, tetapi janji-janjinya adalah ya dan amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, bagian yang paling menghibur dari ayat ini adalah sebuah janji. Bagaimana ada sebuah jaminan ketika mengatakan engkau tidak meninggalkan orang-orang yang mencari engkau. Inilah sebuah jaminan dalam kehidupan kita, bahwa apapun tantangan yang kita hadapi sehingga itu menimbulkan sebuah keraguan, sehingga ketika kita menghadapi sebuah tantangan mendatangkan sebuah air mata, tetapi hal inilah yang Tuhan mau janjikan atau Tuhan berikan sebuah jaminan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan senantiasa akan ada bersama-sama dengan kita dalam situasi keadaan apapun. Inilah menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita mengenal nama Tuhan sehingga kita juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga apapun yang kita alami, yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita pengenalan kita itu bisa mempercayakan keseluruhan kehidupan kita hanya dalam
kuasa Tuhan. Maka disinilah kita diingatkan untuk semakin mengenal bagaimana Tuhan yang kita miliki, bagaimana Tuhan yang kita percaya. Apakah Tuhan yang sanggup dalam segala hal? Apakah Tuhan yang sanggup memberikan? Apakah Tuhan yang sanggup menyediakan? Apakah Tuhan yang sanggup juga membawa kita kepada sebuah kelepasan, keselamatan, dan juga kemenangan? Maka firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini adalah sesuatu hal yang mengingatkan kita bagaimana kemahakuasaan Allah, yang tentunya Dia bukan Tuhan yang berubah-ubah, tetapi Dia adalah Tuhan yang senantiasa tidak akan berubah dan tentu akan senantiasa memberikan kasih-Nya, penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita hendaklah semakin mempercayakan iman kehidupan kita hanya dalam tangan pengasihan-Nya saja. Sehingga iman yang kita miliki, sehingga kepercayaan yang kita miliki tidak akan tergoyahkan di dalam hati kita. Karena di dalam kepercayaan kita, pastinya kita akan menemukan jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian, tetapi Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengarkan untuk hari ini. Firman Tuhan yang boleh menjadi keselamatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan segala kecukupan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami dengarkan adalah menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya. Kami mengenal Engkau, kami percaya kepada Engkau. Sehingga keseluruhan kehidupan kami, apapun yang kami alami, kami hanya boleh berserah ke hadapan Tuhan. Dan kami hanya boleh mengandalkan Tuhan. Sehingga kami boleh memenangkan setiap tantangan, setiap persoalan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menang di dalam nama Tuhan. Sehingga kami orang-orang yang boleh menerima upah dari iman dan percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami setiap harinya. Mampukan kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang kami temui, banyak tantangan yang kami jumpai. Tetapi karena Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga saat ini juga kami boleh menikmati hari-hari, menikmati pemberian Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Oleh karena itu Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu, dalam situasi apapun, sakit dan juga bersukacita, demikian juga dalam segala pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang bersama dengan kami, agar kami mampu melakukan segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan aktivitas kami akan berbuahkan kebaikan yang boleh kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, segala sesuatu perjalanan kehidupan kami hari ini, demikian juga untuk hari esok, kami hanya mau berserah ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya Tuhan yang bersama dengan kami juga. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.